Inilah rahasia debt collector pinjaman online bisa menghentikan penagihan kepada nasabah gagal bayar. Jadi di video kali ini saya akan membahas cara menghentikan penagihan debt collector pinjaman online. Simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas cara menghentikan penagihan debt collector. Karena di sini ada cara untuk menghentikan penagihan debt collector pinjaman online. Sebelum saya bahas lebih lanjut, tentunya yang baru bergabung di channel ini, bantu program bebas hutang yang sedang diadakan oleh channel ini. Yaitu saya ingin langsung membantu kalian melepaskan jeratan pinjaman online, tentunya dengan melunasi hutang-hutangnya. Insya Allah jika channel ini berkembang, yaitu dari penghasilan channel ini. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Di channel ini juga saya terus akan berbagi info seputar aplikasi pinjaman online, memperkuat mental juga nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini ada cara ataupun rahasia debt collector, yaitu cara menghentikan penagihan debt collector kepada nasabah yang gagal bayar. Namun sebelum itu kalian harus pahami terlebih dahulu cara kerja debt collector itu seperti apa. Seperti kalian tahu, penagihan pinjaman online kepada nasabah itu diberi waktu 90 hari ataupun dalam aturannya itu adalah 90 hari. Namun setelah 90 hari masih banyak sekali penagihan-penagihan yang mana memang pihak perusahaan pinjaman online walaupun mereka tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan penagihan selama setelah 90 hari, tapi setelah 90 hari itulah mereka menggunakan pihak ketiga ataupun bisa dibilang debt collector lapangan juga, teman-teman. Nah, itu sebabnya kenapa setelah 90 hari pun masih banyak yang melakukan penagihan. Nah, ini bagaimana kita menghentikan penagihan dari sang debt collector pinjaman online ataupun pihak ketiga. Di sini kalian harus tahu dulu, debt collector pinjaman online ini tidak memiliki gaji pokok. Nah, mereka ini hanya mendapatkan biaya operasional selama waktu tertentu. Nah, kenapa setiap penagihan itu sekarang banyak sekali nomor-nomor baru yang selalu ada melakukan penagihan? Karena mereka itu memang hanya dalam jangka waktu tertentu saja mendapatkan biaya operasional. Nah, jika mereka tidak sanggup melakukan penagihan atau mendapatkan uang dari nasabah gagal bayar, nah mereka itu membutuhkan biaya operasional dengan modal sendiri. Maka dari itu mereka biasanya akan diganti dengan debt collector baru yang memang memiliki biaya operasional lagi dari perusahaan itu sendiri. Nah, karena itu penagihan-penagihan dari debt collector itu memang tidak ada hentinya kepada nasabah gagal bayar. Nah, selepas dari itu, cara menghentikan penagihan debt collector itu kalian harus memahami cara kerja debt collector itu sendiri. Nah, di sini kita bahas, teman-teman. Di sini cara kerja debt collector itu biasanya sang debt collector itu memiliki list tertentu yang memang terbagi dalam beberapa bagian. Di sini saya sebut saja 3 bagian list yang memang disediakan oleh debt collector untuk nasabah gagal bayar. Yang pertama, mungkin debt collector akan mengirim penagihan ataupun mengirim pesan-pesan penagihan, pesan-pesan singkat, panggilan-panggilan telepon kepada nasabah gagal bayar. Nah, di mana mereka akan coba melihat nasabah mana yang merespon penagihan dan ya nasabah mana yang sesekali merespon ataupun nasabah mana yang memang tidak merespon sama sekali. Nah, jadi di sini ada 3 bagian. DC ini akan memisahkan list pertama itu untuk nasabah yang memang merespon penagihan mereka, menjanjikan pembayaran juga, dan juga membalas pesan-pesan penagihan dari mereka. Nah, itu list yang pertama. Yang kedua, yaitu debt collector akan membuat list untuk nasabah yang memang sesekali kadang merespon penagihan, membalas chat juga sesekali. Nah, itu list untuk yang kedua. Yang ketiganya, yaitu list yang memang nasabah gagal bayar ini tidak merespon sama sekali, tidak mengangkat telepon, malah memblokir dan juga tidak membalas pesan-pesan penagihan dari debt collector. Nah, ini biasanya untuk list yang ketiga ini, nasabah yang list yang ketiga ini dimasukkan ke dalam daftar hitam penagihan. Nah, di sini
kalian pasti bisa simpulkan cara menghentikan penagihan debt collector itu kalian harus ada di bagian list yang mana. Kalian jangan sampai berada di list yang pertama, karena list yang pertama itu adalah target utama sang debt collector melakukan penagihan. Mereka itu akan terus menggencar kalian untuk melakukan penagihan tanpa henti, karena kalian merespon penagihan, membalas chat-chat penagihan dari debt collector, dan juga mungkin menjanjikan pembayaran. Nah, kalian akan digencar oleh debt collector jika kalian memilih list yang pertama. Untuk list yang kedua pun sama, kalian merespon sesekali, mungkin membalas juga sesekali penagihan dari debt collector. Nah, itu juga akan menjadi prioritas yang mungkin mereka terus lakukan penagihan kepada kalian yang memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, jadi untuk menghentikan penagihan debt collector, kalian itu harus berada di list yang terakhir ataupun yang ketiga, yaitu supaya kalian masuk daftar hitam penagihan debt collector. Nah, jika kalian sudah masuk daftar hitam penagihan debt collector, nah kalian itu tidak akan ditagih lagi. Ini caranya yang memang yang paling tepat untuk menghentikan penagihan debt collector. Ini mungkin tidak instan, tidak langsung instan, walaupun kalian mungkin memblokir setiap nomor-nomor WhatsApp. Seperti di awal tadi, pasti ada lagi nomor-nomor yang baru melakukan penagihan kepada kalian. Walaupun kalian sudah memblokir, misalkan ada penagihan satu nomor, kalian memblokir, biasanya ada nomor baru lagi. Nah, itu karena pergantian debt collector yang memang silih berganti melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah yang memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi, kalian itu tidak bisa instan untuk menghentikan penagihan dari debt collector, tapi dengan tidak merespon, tidak membalas chat, yaitu mengabaikan semua penagihan dan juga memblokir panggilan-panggilan masuk, nah itu kalian memang akan masuk ke daftar hitam penagihan debt collector pinjaman online. Nah, lama-kelamaan pun memang penagihan akan berhenti kepada kalian, teman-teman. Nah, jadi itulah cara menghentikan penagihan debt collector pinjaman online, yaitu dengan kalian masuk daftar hitam penagihan debt collector pinjaman online itu sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman ya. Nah, di sini mudah-mudahan bermanfaat videonya, teman-teman. Saya tidak akan panjang lebar lagi. Yang penting kalian tetap semangat saja, tetap kuatkan mental dari penagihan-penagihan debt collector. Jadilah list yang ketiga debt collector pinjaman online. Jangan pikirkan terus-menerus penagihan-penagihan, kalian abaikan saja jika memang kalian tidak sanggup melakukan pembayaran lagi di aplikasi pinjaman online. Jangan sampai kalian salah jalan hanya untuk menutup hutang kalian di aplikasi pinjaman online. Bayar hutang kalian jika memang kalian sudah memiliki uang ataupun sanggup melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online. Tapi jika tidak, jangan paksakan supaya kalian tidak terjerumus ke hal-hal yang mungkin tidak harus kalian lakukan, teman-teman ya. Oke, mungkin saja sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu terus, dukung terus channel ini menjalankan program bebas hutang, yang mana mudah-mudahan program ini bisa berjalan secepatnya. Jadi terus dukung channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk semua orang yang tentunya pastinya yang terjerat di aplikasi pinjaman online. Oke, mungkin sampai di saja. Saya pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.